Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama saat ini di mana pemerintah telah memberlakukan kebijakan yaitu mengharuskan masyarakat di beberapa daerah dengan cara sosialisasi ada di 5 provinsi dan 11 kabupaten kota sudah melakukan yang namanya memberlakukan atau mewajibkan sosialisasi aplikasi Pertamina. Dan tentunya Sumatera Utara juga harus bersiap-siap dengan hal ini. Dan apa sebenarnya dampaknya terhadap masyarakat dengan adanya aplikasi Pertamina ini? Dan untuk menjawab hal ini, pada Sumut Menyapa kali ini kami angkat topiknya aplikasi Pertamina untuk apa? Dan kita akan bahas hal ini dengan dua narasumber yang telah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara saat ini. Yang pertama sudah kita hadirkan di studio ada Bapak Kabiro Perekonomian Sumut, Bapak Dr. Nasrindo Sirait. Selamat sore Bapak, apa kabar? Sore, baik. Dan kemudian kita juga telah mengundang ini dari Ketua LAPK Sumatera Utara, Bang Padian Adi Siregar. Selamat sore Bang Padian. Selamat sore Bang Keri. Dan kami juga mengajak Anda pemirsa nanti untuk memberikan sumbangsi atau saran kritik juga terkait dengan topik yang kita angkat hari ini adalah aplikasi Pertamina untuk apa. Meskipun memang saat ini di Sumatera Utara belum diberlakukan. Kalau kita lihat tadi di 5 provinsi di Indonesia dan 11 wilayah kabupaten kota sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2022. Saya ke Pak Nasrindo Sirait dan untuk itu pemirsa Anda nanti bisa menghubungi kami di line telepon kami di nomor 0614146535. Dan Pak Nasrindo, kalau Sumatera Utara kapan yang harus bersiap? Meskipun memang belum sampai saat ini. Ya, jadi kalau kita lihat memang pembicaraan netizen ya, warga kita terkait dengan aplikasi My Pertamina, ya sangat ramai sekali itu. Itu menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti perkembangan-perkembangan. Jadi cara positif sih kita harus menyambut itu menurut saya, plus minusnya. Bagi Pertamina ini juga harus menjadi pengingat, artinya aspirasi-aspirasi masyarakat ini juga harus didengar dalam rangka menyusun sebuah kebijakan-kebijakan. Jadi pemerintah itu pada intinya sebenarnya berusaha melakukan perubahan-perubahan untuk tujuan yang baik, untuk tujuan yang mulia. Hanya saja dalam melakukan perubahan-perubahan itu yang pasti kan harus disosialisasikan, harus tersosialisasi supaya itu tadi kita bisa benar-benar siap, masyarakat harus betul-betul siap. Kalau tidak nanti niat-niat yang baik ini juga nanti akhirnya menjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat. Jadi tugas yang utama bagi Pertamina dengan program My Pertamina itu memastikan bahwa masyarakat sudah mengetahui apa di balik rencana ini. Sehingga resistensi menjadi semakin kecil. Kalau kita mau buat perubahan, kita harus pastikan kenapa kita harus berubah. Lalu kalau berubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Kalau itu nanti sudah diberitahu ke seluruh masyarakat bahwa kita harus berubah karena saatnya harus berubah dan perubahannya itu untuk membuat lebih baik, saya rasa pasti masyarakat akan siap dan pasti akan mendukung. Bahwa di sana ada perangkat-perangkat, ada infrastruktur yang dibangun, memang ya harus disiapkan oleh pemerintah, tetapi yang lebih penting sebenarnya preparing sosialnya itu harus diselesaikan. Maka kemarin kita sudah minta kepada Pertamina supaya ini disosialisasikan. Bapak Gubernur juga meminta, Bapak Edi Rahmayadi minta untuk Sumatera Utara karena ini sudah dicoba di beberapa provinsi yang lain. Tentu kami, kita semua, khususnya Pertamina, kita minta untuk betul-betul mensosialisasikannya ini. Jangan nanti perubahan ini memberikan gejolak bagi masyarakat, akhirnya kita harus menjelaskan lagi. Jadi sebelum nanti ini dimulai di Sumatera Utara, harapannya ini betul-betul tersosialisasi dengan baik. Baik, itu dia mukadimah dari Bapak Kabiro Perekonomian Sumatera Utara. Saya ke Bang Padian. Meskipun tadi Pak Kabiro mengatakan preparing sosialnya mungkin nanti sudah mumpuni, tapi bagaimana kemudian saat ini gejolak yang ada di masyarakat, Bang? Meskipun belum sampai giliran kita Provinsi Sumatera Utara, tapi kan sudah ini agak sedikit pro dan kontra ini. Ya memang konsumen kita atau masyarakat kita ini kan banyak sebenarnya mispersepsi ya, termasuk misalnya kondisi-kondisi perangkatnya Android lah gitu ya, yang harus menggunakan perangkat Android. Termasuk misalnya kalau di Medan yang ngetrend itu sign in atau penanda-penanda di SPBU itu yang
handphone dilarang itu. Ini mispersepsi yang kemudian muncul di konsumen kita atau di masyarakat kita. Di samping itu juga sesungguhnya secara umum masyarakat kan belum tahu sebenarnya ini. Secara apa ya? Secara sosialisasi sebenarnya My Pertamina ini produknya bagaimana, kemudian penggunaannya bagaimana, termasuk misalnya tutorial mendownload aplikasinya juga masyarakat kan sesungguhnya masih minim informasi. Tapi terlepas dari situ, sesungguhnya banyak infrastruktur yang harus dibenahi lah. Kenapa saya bilang dibenahi? Karena sesungguhnya My Pertamina ini barang lama yang kemudian ngetren di bulan-bulan ini, sekarang-sekarang ini informasinya. Ini kan aplikasinya Pertamina yang sudah lama sebenarnya penggunaannya untuk memudahkan para konsumen. Tapi sungguhnya banyak dari masyarakat kita ini khususnya misalnya golongan-golongan bawah misalnya yang layak disubsidi, kemudian merasa kita belum dapat sosialisasi yang benar nih begitu ya. Apalagi misalnya di beberapa hari belakangan ini kan nyaris minim sekali informasi yang kemudian memberikan edukasi. Apalagi misalnya pada persoalan ada beberapa perubahan-perubahan. Jadi konsumen kita ini sesungguhnya yang jauh hari sebelum 1 Juli sudah bercoba berselancar di My Pertamina, ternyata skema yang dibuat Pertamina atau paling tidak di My Pertamina ini kan sesungguhnya berubah dia tiap hari. Termasuk misalnya yang bisa di media websitenya saja, ada yang kemudian konsumen mengatakan ini harus di aplikasi begitu dan seterusnya. Termasuk misalnya yang bagi kita dari praktisi konsumen tentu hak konsumen terus harus tetap terpenuhi. Misalnya akses kemudahan itu menjadi penting bagi konsumen kita untuk diberikan. Jangan sampai tujuannya adalah mengendalikan penggunaan BBM subsidi, tapi ternyata membuat masyarakat kemudian kerepotan gitu dan menambah cost lagi misalnya. Di satu sisi kan BBM subsidi ini kan tujuannya adalah mengurangi beban masyarakat, tapi ternyata pada praktiknya justru menambah-nambah cost yang kemudian membuat masyarakat tambah sulit begitu. Oke, Bang, tapi apakah kemudian nanti bagi masyarakat membuka lapangan pekerjaan baru lagi nih? Karena banyak orang yang tidak punya handphone, kalau misalnya ini diberlakukan, kan artinya banyak orang yang jual BBM yang ketengan begitu, orang yang punya aplikasi akhirnya membeli di jalan begitu. Sesungguhnya kan jauh hari sebelum ini Bang Kerry kan sesungguhnya memang upaya-upaya pengendalian BBM bersubsidi ini penyalahgunaannya kan telah dilakukan, termasuk misalnya yang dulu di SPBU kita banyak kita temukan jerigen, sekarang kan memang sudah berkurang karena memang ada kebijakan per April itu tidak ada jerigen. Tapi dampaknya apakah mungkin nanti bertambah lagi? Saya pikir yang lebih parah sesungguhnya yang terjadi beberapa hari belakangan ini banyak aplikasi-aplikasi palsu, Bang Kerry. Itu yang harus diwaspadai sebenarnya. Ya, aplikasi-aplikasi palsu. Ini tentu data pribadi konsumen kita ini atau yang mengunduhnya itu kan menjadi penting juga untuk diprotek begitu. Benar, setuju. Baik, Pak Kabiro, masyarakat pengen tahu juga apakah kemudian upaya atau wacana pemerintah memperlakukan aplikasi Pertamina ini untuk nanti mengetahui atau misalnya BBM yang disubsidi itu memang tepat sasaran gitu? Iya, jadi tujuan memang ini dilakukan untuk dalam rangka mengendalikan itu. Kita tahu ya, jadi solar dan pertalite itu kan masuk klasifikasi sebenarnya barang yang disubsidi. Namanya itu adalah jenis bahan bakar tertentu untuk solar, dan untuk pertalite itu adalah jenis bahan bakar penugasan khusus gitu. Jadi dua-dua itu disubsidi. Peruntukannya udah jelas untuk petani yang tidak lebih dari 2 hektar. Untuk nelayan yang kapalnya itu 30 ke 30 ton gitu ya. Nah, juga untuk UMKM, dan tentu tidak bisa untuk yang industri, untuk pertambangan maupun perkebunan. Jadi dengan dilakukannya pendaftaran nanti jelas siapa yang berhak tentunya di situ. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang mulia, bagaimana supaya solar dan pertalite ini betul-betul yang menerimanya ini adalah masyarakat yang diperuntukkan untuk itu, yang berhak untuk itu. Dengan demikian nanti pada saat kita semua ini mendaftar di My Pertamina itu, maka akan kelihatan nanti bahwa masyarakat golongan ini tidak berhak untuk itu gitu. Nah, yang berhak itu adalah masyarakat golongan yang ini gitu. Dengan demikian yang selama ini kita aturkan, kita coba mengatur selama ini kan itu tadi yang banyak pencurian-pencurian ya, atau juga yang
yang harusnya untuk UMKM, tetapi dilarikan untuk industri, lalu ada yang bawa jerigen-jerigen tadi, itu kan tidak boleh sebenarnya. Nah, dengan dibuat nanti seperti ini, itu akhirnya tidak bisa lagi. Jadi tadi yang dibilang bahwa akan makin marak nanti orang berjualan di pom bensin, rasanya itu malah tidak ada di SPBU. Justru misalnya saya masuk di situ, ya tidak bisa gitu, karena saya tidak layak. Saya kan pemerintah, mobil plat merah kan tidak boleh, kira-kira seperti itu. Demikian juga misalnya masuk Alphard di situ. Kalau selama ini kan masih bisa gitu ya, masuk Alphard di situ. Wajar nggak misalnya mobil Alphard ya, yang 2.500 cc ngambil Pertalite gitu. Jadi ini adalah hal yang mulia, karena itu kepada masyarakat ini kita dorong. Termasuk sebenarnya di balik ini nanti, seluruh mobil itu akhirnya terdaftar. Jadi kan banyak juga sekarang mobil yang tidak bayar pajak, tidak terdaftar. Nah, dengan demikian pada saat pendaftaran itu nanti akan jelas nanti mobil ini harus bayar pajak kalau dulu. Kalau nggak bisa download aplikasi. Kalau nggak tidak bisa. Dengan demikian maka semakin lebih baik pendataan-pendataan yang ada di masyarakat itu, dan pemerintah tentu membangun aplikasi ini dalam rangka itu. Tanggapannya, Bang Fadian? Ya, memang secara rencana ini memang mulia betul. Benar, ya. Mulia betul. Tapi memang kendala-kendala di lapangan ini kan secara evaluatif lah ya. Paling tidak Pertamina yang lama sebelum skema yang baru ini, banyak kendala betul Bang Keri. Pertama, jaringan itu tidak bisa kita bantah itu. Di kota Medan saja misalnya, di kota Medan yang kita nggak usah dulu ngisi minyak pakai Pertamina di SPBU yang swasta punya begitu, yang mitranya Pertamina saja misalnya, kendala jaringan ini sangat besar sekali. Bukan tidak jarang misalnya, justru akhirnya kita tidak jadi pakai aplikasi Pertamina gitu ya. Yang sangat sedih itu misalnya golongan-golongan masyarakat yang cashless ini. Dia nyaris tidak bawa duit tuh ke SPBU. Tiba-tiba jaringan tidak mendukung lah. Tidak mendukung begitu, atau hal-hal lain. Akhirnya dia harus nyari ATM terdekat tuh. Dari ATM terdekat. Itu yang pertama. Yang kedua memang tentu yang menjadi perlu diperbarui itu, karena tadi judulnya baik yang skema baru atau skema lama, ada QRIS tuh, barcode itu kemudian menjadi kendala dari aspek pencahayaan. Ini secara evaluatif yang lama ya Bang Kiri, bahwa seringkali memang terkendala kita karena memang pencahayaan ini kadang-kadang EDC-nya itu atau QRIS-nya itu menghadap matahari, kemudian backlight akhirnya tidak terterima dengan baik. Tidak terterima dengan baik. Ini hal-hal ini sesungguhnya yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pertamina atau SPBU kemudian supaya infrastrukturnya layak tuh. Ini menjadi catatan secara evaluatif. Apalagi misalnya kalau yang pelanggaran itu tentu kita tidak bisa paling tidak meminimalisir bisa, tapi kalau potensi-potensinya kan ya sejak April itu misalnya pembatasan jerigen itu memang sesungguhnya ketika ada aplikasi Pertamina ini tentu akan pengetatannya akan lebih ketat. Karena begini dia modus operandinya kalau kita secara evaluatif. Saya punya mobil misalnya, mobil yang kategorinya misalnya layak mendapatkan Pertalite misalnya. Saya isi di SPBU A. Nanti kemudian kelang berapa jam ngisi di SPBU B misalnya kan. Tapi memang dengan aplikasi Pertamina ini kan secara jejak akan ketahuan tuh berapa liter gitu kan. Berapa liter. Tapi memang infrastruktur itu, dan yang paling penting misalnya jangan sampai di samping ini semua kan harus juga menjaga kondusivitas masyarakat kita ini begitu ya. Dan juga memang jangan terkesan bahwa dengan Pertamina ini dengan misalnya keterbatasan pengetahuan, kemudian hal-hal yang menyulitkan misalnya, konsumen kita ini beralih pada BBM yang sesungguhnya bukan kesadaran sendiri begitu ya. Bukan kesadaran sendiri misalnya, daripada malas misalnya kan gitu ya. Di ketengan-ketengan itu beda-beda 2.000-nya gitu kira-kira kan. Kenapa nggak ngisi Pertamax aja gitu ya? Kadang-kadang begitu. Ini mau kita harusnya jangan kemudian aplikasi yang dikeluarkan itu memaksa konsumen kita untuk terhadap pilihan-pilihan yang sesungguhnya lebih baik, tapi kesannya paksaan begitu Bang Keri. Ya, Pak Nasindro, apakah ini ciri-ciri juga nanti Indonesia akan mengadopsi budaya luar negeri? Nanti petugas nggak ada lagi, masyarakat bisa langsung isi sendiri, QRIS sendiri, bayar sendiri pakai ini gitu. Bisa jadi, yang jelas kan ini konsepnya sudah bagus ya. Konsepnya itu tadi jelas bahwa ini untuk mengendalikan BBM bersubsidi itu supaya tepat
sasaran kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Orang yang tidak mendapatkan, tidak berhak, tentu tidak mendapatkannya itu. Dengan ini kita bayangkan bahwa yang ketengan-ketengan itu nggak akan ada lagi, karena selama ini kan kalau mereka mau datang kan dia harus bawa lagi itu QR code-nya. Dengan demikian dia nggak bisa dapat. Jadi itu nggak akan ada lagi. Jadi kalau bilang apakah kita akan jadi seperti luar negeri? Iya. Selama ini kan itu memalukan kalau misalnya ya. Maksudnya begini, masa itu bahan bakar itu kan komoditas yang sangat vital ya, bisa membuat kebakaran dan lain sebagainya. Itu bisa dijual di sepanjang jalan. Itu kan tidak baik sebenarnya. Walaupun kita tahu masyarakat mengatakan bahwa kami di sini Pak mencari pekerjaan. Betul, tapi pekerjaan itu begitu luas sebenarnya. Bukan hanya di situ kita bisa berdagang ya. Jadi ini sebetulnya harus betul-betul diserahkan kepada Pertamina melalui SPBU yang resmi gitu ya. Nah, karena itu tadi konsepnya sudah baik, tinggal tadi kekhawatiran hal-hal yang sangat teknikal itu kita udah sampaikan kepada Pertamina, misalnya soal penggunaan QR code itu tidak harus dengan Android. Kenapa nggak dibuat aja kartu? Saya sudah sampaikan buat aja kartu, begitu mereka mendaftar dan mereka layak, berikan kartu seperti e-tol itu misalnya, sehingga itu bisa dibawa tanpa harus orang beli Android dulu, harus ada internet tadi, itu kan bisa. Yang kedua harus juga ada opsional di masa transisi ini menurut saya, sebelum semua orang nanti yang berhak untuk mendapatkannya itu bisa masuk di dalam My Pertamina itu, mereka masih bisa membeli, tapi tentu ada syarat-syarat yang sudah diatur di dalam peraturan itu. Misalnya UMKM harus membawa rekomendasi dari dinasnya, kira-kira seperti itu. Saya rasa memang harus dibuka dulu peluang, jangan langsung ditutup. Ke Pertamina sih kita katakan untuk menjaga gejolak tadi itu sampai betul-betul kita siap seluruh infrastrukturnya, baik itu jaringan, termasuk juga yang saya sampaikan itu tadi ya, soal jangan jadi menambah beban bagi masyarakat nelayan tadi itu, dia harus beli paket, dia beli Android gitu. Jadi itu bisa sebenarnya diberikan kartu dalam bentuk kartu, dan seperti simpel menurut saya itu bisa dilakukan oleh Pertamina. Iya, dengan berbagai pertimbangan yang disampaikan oleh Pak Nasilendo tadi, Bang Fadian, adakah celah bagi masyarakat untuk menolak aplikasi Pertamina ini? Karena sudah dipikirkan berbagai hal begitu. Ya memang idealnya memang masyarakat kita ini harus kita dorong nih. Memang harus kita dorong ini berbasis aplikasi nih. Karena memang secara IPM kan juga berkontribusi positif nih bagi masyarakat kita. Tapi memang catatan-catatan yang disampaikan Pak Nasilendo tadi menjadi penting. Skemanya kan banyak hal tuh. Apakah pakai kartu, apakah kemudian misalnya barcode-nya atau kirisnya dengan jarak yang lebih jauh begitu ya, jarak yang lebih jauh. Jadi otomatis tuh itu juga kalau sebenarnya kalau kita simulasikan secara antrian juga akan lebih tertib tuh. Misalnya jarak 5 meter sebelum. Karena memang kendalanya selama ini ketika misalnya barcode-nya itu dengan operator, itu memang memakan waktu yang lebih panjang dibandingkan yang biasa. Tapi kemudian kalau konsumennya atau pengendaranya dari jauh, dia mengisi sendiri, maka otomatis nozzle itu tinggal masuk saja itu. Dengan antrian nggak mungkin diserobot orang, misalnya 20 liter tuh langsung udah otomatis bergilir tiap nozzle-nya. Karena sesungguhnya udah diisi aplikasinya atau di-scan dari jarak jauh, itu simulasi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah metode pembayaran ini. Metode pembayaran ini juga kan bagaimana memang kita misalnya di konsumen, kampanye kita ini cinta produk dalam negeri ini memang tinggi juga. Tapi aplikasi dompet digitalnya itu kan produk dalam negeri, pemodalnya kan produk dalam negeri. Tapi kemudian kalau kita pandang perspektif konsumen, mestinya konsumen kita ini diberikan pilihan yang lebih luas, Bang Kerry. Aplikasi-aplikasi BUMN yang lain misalnya, saya contoh PLN Mobile tuh. PLN Mobile itu dia sudah terkoneksi dengan perbankan, sudah terkoneksi dengan, kalau memang semangat kita dalam membangun dan menggiatkan pelaku usaha dalam negeri ya kan banyak himbara-himbara itu, bank-bank yang tergabung dalam himbara itu dikonekkan saja. Atau kemudian misalnya selain kartu yang dibilang Pak Nasilendo tadi dengan kode barcode gitu ya. Karena kita udah terlanjur pakai nomor telepon tuh. My Pertamina itu kan basisnya nomor telepon pribadi, Bang Kerry. Sesungguhnya mengadopsi dengan aplikasi-aplikasi lain cukup masukkan saja nomor telepon tuh. Ya kan begitu, nomor telepon. Ya tinggal berapa sesungguhnya apanya langsung otomatis. Ini sesungguhnya kalau memang semangat
semangat Pertamina itu untuk membangun usaha, sesungguhnya banyak model-model simulasi yang harus dilakukan, termasuk misalnya berbasis nomor telepon itu. Iya. Bang Padian, menarik ini kalau kita bahas. Biasanya kan setiap ada kebijakan pemerintah, ya, kemudian pasti ada masukan-masukan dari masyarakat, meskipun memang giliran kita belum sampai di Sumatera Utara. Apakah sampai saat ini LAPK sudah menerima masukan-masukan, mungkin sounding suara-suara dari masyarakat terkait dengan aplikasi Pertamina ini? Ya, nyaris setiap hari memang masyarakat dengan persepsi masing-masing begitu ya, dengan persepsi masing-masing. Yang saya sampaikan di awal tadi, Bang Keri, ada yang bilangkan bahwa ini sesungguhnya anomali nih. Di SPBU ada pemberitahuan, ada sign in yang menyatakan tak boleh bawa aplikasi Android atau jaringan internet begitu. Tapi pada saat yang sama kita didorong untuk memakai jaringan internet. Ini kan mispersepsi ini harus diluruskan ini. Baik oleh pemerintahnya sendiri atau misalnya dengan Pertamina. Belum lagi misalnya dengan ada beberapa konsumen kita ini yang mensimulasikan itu kan, mensimulasikan itu. Maka opini-opini berkembang. Akhirnya juga ini juga akan mengganggu stabilitas juga begitu ya. Dan mohon maaf misalnya banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab akhirnya kan memanfaatkan ini kan begitu ya. Memang kalau secara evaluasi juga Bang Keri, memang ya mau tak mau kita memang yang paling masyarakat kita secara di Kota Medan ya, paling tidak LAPK sudah pernah mensurvei itu bahwa masyarakat kita ini memang di Kota Medan ini sulit beralih dari produknya Pertamina ini. Tapi kemudian jangan kemudian penilaian positif itu kemudian dibarengi dengan aktivitas-aktivitas yang tidak melalui sosialisasi. Masyarakat kita ini kan kasihan juga. Jangan kecintaannya kemudian kita salah artikan dengan dengan suka-suka hati, tanpa pemberitahuan, tanpa informasi begitu dia, Bang Keri. Baik. Pak Naslindo, apakah kemudian nanti dengan adanya aplikasi Pertamina ini membuat juga nanti sejumlah masyarakat akan berburu-buru ke produk lain yang non Pertamina? Kan sudah banyak, itu kan sudah ada di Medan begitu, di kota-kota lain juga banyak gitu. Ya, itu juga menjadi suatu pilihan yang bebas bagi masyarakat, dan kita juga kan tidak bisa membatasi kehadiran SPBU dari Shell misalnya dan juga dari Petronas begitu, dan itu bisa saja. Kita pun di Malaysia bisa, Pertamina pun bisa juga buka di Malaysia gitu ya. Nah, artinya apa? Sekarang sebenarnya konsen pemerintah ini bahwa subsidi BBM ini harus diamankan. Selama ini kita memang sulit mengamankan itu. Kita sudah buat misalnya pengaturan-pengaturan, tetapi ternyata di lapangan prakteknya kan masih sangat luar biasa begitu ya. Nah, dengan seperti ini nanti yang terjadi sebenarnya shiftingnya itu menurut saya boleh saja ke merek lain, misalnya merek luar negeri seperti Shell, Petronas tadi. Tetapi kita kan masih punya produk lain, ada Pertamax, ada Dexlite misalnya, memang disparitasnya kan sangat jauh itu. Nah, makanya itu tadi nanti kan dia berbasis sebenarnya yang sedang dibangun Pertamina itu ya, kalau kita ajak mereka diskusi, yang dibangun itu adalah berbasis kendaraan. Berbasis kendaraan berarti berbasis juga pendapatan. Jadi akan terlihat nanti di situ mana kelompok masyarakat berpendapatan menengah, masyarakat yang ke atas gitu ya, pendapatannya menengah ke atas dan menengah ke bawah. Jadi nggak mungkin yang menengah ke atas ini disubsidi. Nah, harapannya ini kan bisa shifting, berubah, mereka beli Pertamax misalnya. Dengan demikian konsumen yang selama ini di Pertalite itu lari ke Pertamax, yang solar misalnya ke Dexlite. Itu harapannya, dan itu adalah produk kita. Karena apa? Karena selama ini kan negara mensubsidi, begitu besar subsidi untuk dua jenis bahan bakar ini. Sementara kita juga masih punya prioritas-prioritas pembangunan yang lain, misalnya infrastruktur dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita sosialisasikan, bahwa membangun bangsa ini juga diperlukan kesadaran kita semua, masyarakat semua, untuk bisa memahami ini. Daripada misalnya kita lari beli Petronas misalnya atau Shell misalnya, yang juga harganya sebenarnya hampir-hampir sama sebenarnya, cuma mungkin juga pelayanan di sana lebih bagus. Kita minta ke Pertamina juga dibenahi dari sisi pelayanannya, termasuk SPBU-nya yang juga baik ya. Menurut saya juga sekarang kita ajak teman-teman yang memiliki SPBU itu juga, mereka harus sungguh-sungguh melayani. Ini kan kebanggaan kita juga Pertamina ini. Jadi Pertamina ini kan milik bangsa ya. Jadi kita juga harus bangga menggunakan produknya, dan pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh
Pertamina, BUMN-nya negara ini semuanya dalam rangka mengamankan kita, mengamankan beban negara yang sangat besar, dan tentunya perhatian masyarakat di sini. Walaupun misalnya ada gejolak-gejolak tadi, saya yakin dengan kita melakukan sosialisasi dengan baik, saya rasa ini akan bisa kita atasi. Bahwa perubahan itu pasti akan terjadi. Yang harus kita pastikan adalah bahwa perubahannya harus ke arah yang lebih baik lagi. Soal digitalisasi sudah pasti, tapi pilihannya misalnya kita sampaikan ke Pertamina kemarin, misalnya daerah-daerah yang remote area, yang di sana itu belum ada internet, ya silahkan aja, itu masih bisa dilayani. Dan mereka bilang bahwa betul, bahwa itu akan mereka layani. Jadi tidak semua harus dipaksa langsung menggunakan digitalisasi ini. Masih ada opsional-opsional lain yang akan digunakan oleh Pertamina. Baik. Langkah-langkah apa nanti yang dilakukan oleh LAPK dalam mengatasi gejolak-gejolak yang muncul dari masyarakat? Meskipun tadi kalau Pak Naslindro katakan, sebenarnya aplikasi Pertamina ini memang mengklasifikasikan masyarakat. Ada memang yang kelas A, kelas B begitu. Dampaknya kan ke pembangunan juga, Bang Padian. Sesaat lagi, setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Ini bisa terima. Iya, ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Bang Padian, bagaimana mengatasi gejolak yang terjadi di masyarakat? Karena memang tugas Abang ini, nanti mengamankan ya, bagaimana masyarakat ini yang mungkin pro dan kontra. Tapi tadi kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Bapak Naslindro, itu kan memang dampaknya ke masyarakat juga, pembangunan juga. Artinya kemudian BBM bersubsidi ini tepat sasaran begitu. Ya, nah ini kan menjadi amunisi Abang untuk bicara ke masyarakat. Oh enggak, kalau masyarakat apa namanya? Kalau porsi LAPK-nya kan sesungguhnya konsumen. Oh ya, porsi lembaga konsumennya atau LAPK-nya kan sesungguhnya membantu Pak Naslindro ini. Membantu ya. Artinya dalam kaitan misalnya kadang-kadang persepsi masyarakat kita ini kalau kemudian pemerintah yang menyampaikan, tingkat keterterimaannya mungkin lebih ya. Lebih apa ya? Kalau kita yang menyampaikan serasa senasib sepenanggungan begitu ya. Gitu ya. Nah, itu masih saja. Serasa senasib gitu ya, Bang. Iya, tapi sungguhnya memang banyak hal sebenarnya. Ya langkah-langkah itu sebenarnya banyak yang diapain. Kalau kita sebenarnya tawarannya itu tadi adalah kalau secara, dan Pertamina tahu itu, bahwa dulu ketika disparitas Pertamax itu sangat dekat sekali, misalnya waktu 9.000 Pertamax itu, dan Pertalite itu di 7.000-an, sesungguhnya konsumen Pertamax itu sangat tinggi sekali, benar, gitu. sekali. Tinggi sekali. Tapi kemudian ketika naik ke 12.000 ini turun. Maka yang masyarakat kita yang sebenarnya menggesernya pada nilai angka-angka itu sebenarnya. Jadi aplikasi itu ya benar di aspek operatornya, misalnya Pertamina benar tuh. Itu kita dukung betul tuh, karena memang kan mendukung masyarakat kita juga kan, makin melek digital juga kan makin bagus juga gitu ya. Tapi maksud saya skema-skema yang seperti yang bilang Pak Naslindro tadi, misalnya di
daerah-daerah yang memang minim internet begitu ya, memang ini harus diberikan apa ya, toleransi begitu ya. Dan ini kan bukan sebenarnya skema baru bagi Pertamina. Kalau kita merujuk pada pembatasan premium misalnya, di Kota Medan ini kan sangat jelas sekali bahwa premium itu tidak boleh disediakan di inti kota, harus di pinggiran kota itu. Skema-skema itu kan sungguhnya mendukung betul, tapi itu syaratnya harus disampaikan kepada masyarakat gitu ya. Dan memang konsumen kita ini kan sebenarnya dua hal, Pak. Apakah kemudian penyelewengan itu rentan di situ? Enggak juga, karena konsumen kita ini sekarang, apalagi misalnya dengan dunia digital sekarang kan konsepnya sudah nggak mau ribet nih. Makanya kalau kita tengok di SPBU itu, ketika antrian Pertalite itu panjang, maka dengan sadar sendiri banyak konsumen kita yang beralih ke pompa-pompa Pertamax itu. Tapi jangan ditanya apakah kemudian dia secara kerelaan ke Pertamax itu, tapi karena mereka ini sudah apa ya, tidak mau ribet sesungguhnya kan begitu ya. Atau juga misalnya premium misalnya. Premium selama ini yang bagi masyarakat yang mengkonsumsi premium itu ketika ditempatkan di pinggiran kota, maka ya udahlah pakai Pertalite aja lah begitu ya. Dan memang sebenarnya saya pikir yang paling realistis itu, apalagi misalnya kalau kita bicara tentang energi bersih, sesungguhnya kan Pertalite ini kalau dalam apa ya, dalam standar internasional sebenarnya belum masuk energi bersih nih Bang Keri. Maka menurut saya ya dinaikkan saja harganya itu. Nanti marah konsumennya Bang. Ya dinaikkan saja harganya. Tapi tentu makanya ada penugasan. Oh gitu ya. Kan artinya kan ini subsidi silang saja. Atau turunkan Pertamax ya. Ya karena memang harga minyak internasional sedang tinggi. Ya sedang tinggi kan nggak mungkin. Tapi kan sesungguhnya subsidi silang mungkin. Dan Pertamina selama ini pernah melakukan itu. Misalnya di zona-zona tertentu ada penugasan-penugasan gitu ya. Ya paling tidak Pertamina di Kota Medan ini pernah menerapkan itu. Pertalite dengan harga yang lebih murah di SPBU misalnya contohnya Karya. Di pinggiran-pinggiran kota kan bagi pengendara apa ya, ojek online itu kan pernah skema itu diterapkan bahwa terhadap ojek online lebih murah harga Pertalite-nya. Harga premium. Ya ini kalau kita hitung-hitungan bisnis dan ekonomi kan sesungguhnya subsidi silang ini memungkinkan nih. Dinaikkan harga Pertalite di inti kota begitu ya. Yang rata-rata konsumennya kawan-kawannya Pak Naslindo karena kan di inti kota ini perkantoran ya kan. Ya itu di pinggiran itu yang petani dan apa itu ya tetap aja dikasih misalnya harga-harga khusus begitu. Tapi ini kan akhirnya kan di Pertamina semua ini kita hanya menawarkan skema-skema aja Bang Keri. Mudah-mudahan nanti hari Kamis kita undang lagi dari kemarin. Pak Naslindo, gimana kalau misalnya ada juga harapan dari masyarakat begini, kenapa enggak Pertamax saja yang kemudian disubsidi sehingga terjadilah yang namanya energi bersih? Ya, sekarang kan untuk subsidi Pertalite dan solar itu saja beban kita sudah berat. Apalagi kalau sampai misalnya Pertamax itu disubsidi, itu kan berarti seluruh masyarakat Indonesia kita subsidi. Jadi prinsip subsidi itu kan harus dipahami, itu hanya diberikan kepada kelompok yang rentan, kelompok yang berpenghasilan rendah. Jadi kita sebagai warga negara harus punya kewajiban kalau kita penghasilan kita sebenarnya mencukupi, ya kita juga harus bertanggung jawab terhadap konsumsi kita. Jadi jangan pendapatan kita tinggi, tapi pola konsumsi kita itu kita ambil yang bukan milik kita. Hak orang lain. Hak orang lain. Disinilah sebenarnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu menjadi penting. Karena itulah apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui Pertamina, digitalisasi ini sudah benar. Karena digitalisasi ini kita pastikan itu sangat kedap dengan berbagai permainan-permainan. Selama ini kan sudah kita evaluasi ya, kita coba dengan buat surat edaran, dibuat dengan himbauan, sama aja masih banyak juga permainan. Misalnya seperti tadi konsep ada disparitas harga di antar wilayah. Dari wilayah ini orang akan pergi ke sana, Bang, untuk ngambil itu gitu loh. Nah, ya kan misalnya di daerah pinggiran misalnya lebih murah dibanding pusat kota. Orang dari pusat kota ini nanti akan pergi ke situ. Itu yang terjadi, maka adalah yang di ketengan-ketengan itu. Saya pernah satu malam itu di daerah, ya di ujung-ujung Sumatera Utara inilah. Pagi-pagi jam 3 itu penuh semua di SPBU itu dengan bawa jerigen-jerigen seperti pasar pagi. Nah ini kan nggak boleh terjadi sebenarnya, karena ini adalah barang vital. Jadi digitalisasi sekali lagi mengamankan praktek-praktek itu tidak terjadi lagi. Lalu yang kedua,
kita semakin bertanggung jawab dengan konsumsi kita. Kalau kita berpenghasilan tinggi, ya tentu kita harus layak dong untuk mendapatkan itu tadi. Jadi kalau Pertamax, baik itu untuk green economy, bagaimana kita bisa mengembangkan perekonomian ini juga dengan pertumbuhan yang hijau, sehingga tidak lagi ekonomi kita ini tumbuh, tapi juga banyak masalah-masalah lingkungan yang polusi dan lain sebagainya. Ini langkah-langkah yang sebenarnya sedang dipromosikan oleh negara, oleh semua kita, oleh negara-negara maju. Ya, kita juga menjadi bagian dari situ. Pertamina juga harus mempromosikan ini. Kita tidak mungkin lagi dengan menggunakan bahan bakar yang tinggi derajat polusinya gitu. Jadi kita harus sudah mulai juga memperkenalkan apa itu ekonomi hijau, bagaimana kita juga mengurangi climate change, dan bagaimana juga kita bisa bisa tumbuh secara bertanggung jawab. Tanggung jawab dari masing-masing warga negara sesuai dengan kemampuan-kemampuannya. Dan negara sebenarnya lebih kepada memperhatikan yang rentan itu tadi. Nah, kelompok yang menengah ke atas ini diharapkan justru subsidinya harusnya kan jalan dari situ. Subsidi silang. Tapi kalau Pertamax secara keseluruhan kita subsidi, ya saya rasa juga tidak tepat gitu. Bahkan itu makin membebani. Sekarang saja sebenarnya Pertamina itu untuk Pertamax itu pun mereka juga saya dengar juga masih kesulitan juga ya. Jadi inilah harapan kita ke depan, bagaimana ini juga Pertamina juga bisa tumbuh, tapi energi kita juga menjadi energi yang berkesinambungan, yang hijau. Jadi salah satu lagi misalnya kita kan sering sekali misalnya soal konsumsi energi. Jadi shiftingnya nanti akhirnya kita menjadi hemat kan. Selama ini kan kita sangat boros gitu. Kita pergi sendiri dengan mobil yang cc 2500 yang harusnya kita bisa aja dengan seperti mobil city car misalnya. cc 1,3, 1,5. 1,5, 1,3 gitu kan. Nah, jadi dengan demikian nanti kita ini menjadi berubah budaya energi itu. Jadi energi itu juga kita harus pahami bahwa energi ini sesuatu yang sangat mahal. Kalau mahal berarti kita mengkonsumsinya juga harus dengan efisien. Caranya dengan perilaku itu tadi. Jadi perubahan dari bagaimana kita selama ini sangat boros, lampu dihidupkan, padahal nggak ada orang di situ, sudah siang juga lampu dihidupkan gitu. Mobil yang harusnya bisa cc kecil, tapi kita gunakan juga yang cc yang besar. Sementara hanya kita sendiri di situ. AC dihidupkan sementara orang nggak ada di situ. Pola-pola seperti ini di luar negeri kan sudah menjadi habit ya, menjadi kebiasaan mereka. Nah kita belum. Jadi bicara energi hijau juga termasuk bagaimana pola kita menggunakan energi itu. Baik, luar biasa ya. Bang, kalau misalnya selama ini bagaimana Bang melihat dan teman-teman komunikasi yang dibangun atau sosialisasi yang dibangun oleh Pertamina itu? Apa pemerintah? Apakah sudah sejelas ini atau bagaimana? Atau ujuk-ujuk sudah viral aja begitu? Jadi itu yang menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Benarkah begitu? Ya, begini. Memang kalau balik tadi ke cerita awal itu bahwa memang sesungguhnya komunikasi ini tersumbat ini. Gitu. Karena begini, kalau kita perhatikan viral-viral belakangan ini, ada beberapa anggota DPR, DPRD kemudian menyampaikan opininya, sebagian misalnya kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Ada yang mendukung, ada yang tidak, begitu ya? Yang harusnya kan misalnya kita masyarakat ini misalnya, bayangan kita yang kita gunakan rujukan kita yang mana ini? Anggota DPR saja masih bingung begitu. Yang konon misalnya bisa berkomunikasi intens dengan Pertamina atau misalnya pemerintah, misalnya pemerintah provinsi atau kota misalnya, yang harus secara bisa mestinya intens dibandingkan masyarakat. Kita kadang-kadang bingung juga nih. Oh, menurut anggota DPR ini begini, kan begitu ya. Maksud saya memang bahwa komunikasi ini tersumbat, bahwa sosialisasinya memang ya secara rencana ya baik nih, baik. Tapi kemudian respon masyarakat ini kan sesungguhnya memang belum sesungguhnya bisa diantisipasi oleh kawan-kawan Pertamina ini, begitu ya, kawan-kawan Pertamina ini. Kalau saya sebenarnya positifnya begini, Bang Kerry. Kalau merujuk pada langkahnya premium begitu ya. Saya kadang-kadang positif juga kalau kita bicara dengan energi bersih nih. Kawan masyarakat dulu masyarakat ribut terkait dengan BBM subsidi. Kenapa naik? Sekarang masyarakat kita ini ribut Pertamax naik. Artinya apa? Secara budayanya, secara peradabannya, konsumen kita ini sebenarnya sudah menggunakan Pertamax ini gitu ya, menggunakan Pertamax. Mestinya kan dulu dari zaman dahulu Pertamax itu naik turun itu biasa aja. Berarti kan konsumen kita ini sudah menjadi kebutuhan ini Pertamax itu. Itu catatan positifnya Bang Ferry, Bang Kerry. Tapi kemudian
sesungguhnya jangan aplikasi ini dengan pembatasan Pertalite ini kemudian menimbulkan masalah baru. Ya. Kalau sekarang ini viralnya dan aspirasinya dari notabene-nya kelompok berpenghasilan rendah, ini nanti jangan gara-gara My Pertamina ini kemudian responnya itu penuh opini istilahnya bukan keributan, bukan kritiknya. Ya, kritiknya justru datang dari kawan-kawan yang selama ini penikmat Pertamax. Karena begini Bang Keri, di Medan ini aja yang Pertamax tersedia. Kan begitu. Ketika misalnya pakai aplikasi My Pertamina dan harus pakai Pertamax atau Pertamax Turbo atau misalnya pakai Dexlite, keluar dia dari Medan, ketersediaan Pertamaxnya nggak ada, Bang Keri. Ini juga menjadi catatan tersendiri. Iya. Jadi jangan nanti ketemu misalnya aspirasi kelompok yang merasa penghasilan rendah dan kelompok yang penikmat Pertamax ini dan Pertamax Turbo ini. Gimana saya pergi ke luar kota sana, ke kabupaten kota sana, Pertamax nggak ada di SPBU. Iya. Dia jual Pertalite. Iya. Kan udah menyalahi aturan. Nah itu. Jadi ya saya evaluasinya misalnya mudik-mudik itu. Iya. Banyak konsumen kita ini justru curhat nih. Saya bawa mobil ke kampung, justru Pertamaxnya masalahnya nggak ada. Kan gitu dia Bang Keri. Ini juga harus diantisipasi. Padahal ada kantong-kantong Pertamina katanya kan? Ya, itu ada dia. kantong-kantong Pertamina Ya. untuk mengantisipasi itu. Ya itu dia Bang. Ini kita ke tebing tinggi aja misalnya, jangan lewat jalan tol nih. Jangan lewat jalan tol. Kadang-kadang kesulitan kita juga mendapatkan Pertamax kan gitu itu ya. Nah, ini kan dua hal ini harus diantisipasi juga dengan baik Bang Keri. Di satu sisi tujuan kita mengendalikan BBM subsidi, tapi kemudian secara ketersediaan juga harus kira-kira kan sederhananya. Pertamina minta kita untuk pakai BBM non subsidi, tapi kemudian ketersediaannya juga harus dipasok dong gitu. Itu Bang Keri. Ya, bagaimana nih Pak Nesindo supaya nanti anggota DPRD kita itu mungkin bisa satu bahasa dengan pemerintah kita begitu, supaya mereka juga memang mereka itu wakil rakyat kan begitu ya. Tapi kadang-kadang ini membingungkan gitu. Masyarakat akhirnya belum tahu sesungguhnya tapi sudah panas duluan begitu. Ya, jadi memang ini kan ada model bisnis ya. Model bisnis ini tentu dibangun oleh Pertamina. Tetapi ada kepentingan negara. Kepentingan negara tentu untuk melindungi semuanya. Ya. Baik itu masyarakat termasuk juga badan usaha milik negara ini gitu ya. Dan Pertamina itu kan diberikan penugasan. Termasuk tadi untuk memastikan ada ketersediaan itu. Baik kalau yang Pertamax dan Dexlite itu kan sebenarnya itu ya bahan bakar umum kan, dan itu bisnis mereka. Justru mereka jualannya di situ gitu ya. Nah, nanti kita akan sampaikan itu. Kalau memang ada titik-titik SPBU yang Pertamaxnya nggak ada di situ, itu juga menjadi aneh. Nanti kita sampaikan menjadi evaluasi bagi Pertamina. Itu mereka harus penuhi itu. Kalau nggak mereka nanti bisa ditegur. Nah, tetapi yang menjadi konsen pemerintah juga yaitu tadi yang bahan bakar yang disubsidi tadi. Nah, bagaimana dengan DPR? Ya, kita sebenarnya satu bahasa dengan DPR. Hanya saja mungkin sering sekali kan ya semua kan bisa jadi pengamat, semua bisa memberikan komentar, ya itu boleh-boleh saja. Tapi nanti rujukannya tetap kepada Pertamina. Saya pun sebenarnya menyampaikan ini karena kemarin saya sudah panggil mereka. Begitu Pak Gubernur juga pastikan ini harus tersosialisasi dengan baik, kita langsung rapat dengan mereka. Jadi kita tunggu teman-teman Pertamina untuk menjelaskan ini dan kita berikan mereka juga ruang untuk bisa mensosialisasikan ini. Sehingga apabila ini sudah tersosialisasi, masih ada masukan-masukan dari masyarakat yang juga tentu bisa diwakili dari DPR maupun DPRD, ya Pertamina juga harus terbuka selama tadi model bisnis yang dibangun itu jangan sampai terganggu model bisnis mereka, tapi juga harus kepentingan publik ini juga harus terakomodir di situ. Saya rasa memang harus begitu. Jadi nggak boleh juga misalnya hanya supaya Pertamina diuntungkan, lalu masyarakat umum juga dirugikan. Tidak seperti itu. Tapi kita juga tidak minta semua privilege, lalu Pertamina sendiri mereka harus menanggung semua beban ini. Ya akhirnya nanti kan kita juga, karena Pertamina itu kan milik negara, milik kita gitu. Nah keseimbangannya adalah, maka kita berikan model bisnis ini kepada mereka dalam rangka mengakomodir, mengamankan energi kita ini, tetapi masukan-masukan termasuk dari NGO, dari masyarakat sipil, yang juga bisa diaspirasikan oleh anggota DPR maupun dari pemerintah, ini menjadi menurut saya ini menjadi semua input-input yang baik sebelum ini betul-betul direalisasikan. Yang sekarang kan masih dalam rangka
uji coba beberapa provinsi sekaligus pendaftaran. Yang pasti untuk Sumatera Utara memang itu belum. Kita sudah cek kapan Sumatera Utara, mereka juga masih melihat jadwalnya. Tapi kita pastikan ini juga bagian kita mensosialisasikan. Mudah-mudahan ada perubahan-perubahan yang perubahannya itu ke arah yang lebih baik, tapi tetap juga harus praktis ya. Jangan menjadi ribet kira-kira seperti itu. Tapi untuk memastikan lagi bahwa sekali lagi subsidi itu harus dimiliki oleh rakyat kecil. Dan masyarakat yang berpenghasilan tinggi harus juga bisa bertanggung jawab terhadap konsumsinya. Itu mungkin poin dari pemerintah. Pak Nasindo, ini sedikit mungkin. Berapa lama sebenarnya yang tepat untuk dilakukan sosialisasi, Pak, sebelum dilakukan uji coba ini? Supaya benar-benar masyarakat yang berpenghasilan rendah tadi itu bisa memahami sebenarnya begitu. Ya, relatif ya. Kita ini kan sangat luas ya. Kalau untuk masyarakat perkotaan sebenarnya sekarang ini bisa dibilang kalau sosialisasi dengan medsos itu udah sangat cepat. Soal Pertamina itu kan semua orang sudah tahu. Tapi apa itu isinya, bagaimana caranya misalnya, itu kan perlu lebih teknis. Tapi untuk daerah-daerah di desa, di pedalaman seperti misalnya katakanlah di Papua misalnya. Kalau di Sumatera Utara ini kan ada juga daerah-daerah kita yang masih jauh seperti Nias. Ya mungkin perlu 1 sampai 3 bulan lah untuk bisa direalisasikan, disosialisasikan, dipastikan semuanya itu untuk bisa sampai kepada masyarakat informasi. Nah, kami pemerintah daerah juga akan bantu. Kita sudah sampaikan kepada Pertamina, kami juga akan bantu. Karena kalau terjadi gejolak, ya kita juga yang bertanggung jawab kan. Nah, begitu. Jadi ini bukan saling menyalahkan, kita harus bekerja bersama-sama. Bahwa ini konsepnya bagus, kita yakini tujuannya baik. Hal-hal teknis mari kita bicarakan. Kalau misalnya tidak bisa dengan handphone, smartphone misalnya, ya harus bisa dengan kartu, kira-kira seperti itu. Kalau di sana belum ada jaringan internet, ya kasihkan aja opsional untuk daerah itu masih dimungkinkan. Tapi tentu pengawasan harus difokuskan untuk daerah itu. Jangan sampai nanti ada lagi pencurian-pencurian ilegal-ilegal seperti itu. Saya rasa juga harus terbuka. Ke Pertamina nanti kita akan sampaikan supaya jangan juga langsung memaksakan sebuah konsep-konsep tadi itu. Karena masyarakat kita ini sangat luas, sangat plural, dan macam-macam ya, latar belakang kita juga macam-macam. Tapi kita berharap bahwa masyarakat Indonesia juga semakin hari semakin bisa lebih adaptif lah terhadap perubahan-perubahan, termasuk soal digitalisasi. Baik. Bang Padian, tadi kalau menurut Pak Naslindo kan idealnya sebenarnya sosialisasi itu 1 sampai 3 bulan. Meskipun memang masyarakat perkotaan itu lebih cepat kan, medsos itu cepat walaupun, tapi supaya satu bahasa, sebenarnya setuju nggak Bang 1 sampai 3 bulan itu? Ya, saya tidak mengukurnya pada waktu, tapi lebih cenderung pada masifnya gitu masifnya ya. Informasi masifnya sosialisasi itu. Bentuk itu. Masif seperti apa maksudnya? Dari apa, semua lini kah atau dari semua pihak? Ya, tentu kan yang punya suprastruktur itu kan tentu pemerintah ya. Karena memang konsepnya ada penugasan dari pemerintah, tentu ini disosialisasikan. Banyak simulasi-simulasi yang bisa kita lihat dengan masif ini. Tentu kalau kita bicara tentang, ini kan sebenarnya kebijakannya di level mana nih? Kalau kebijakannya di level pemerintah kabupaten kota, maka cukup kepala daerahnya saja ini menyurati ini sampai ke desa kan. Ini loh gitu. Atau misalnya kalau di level provinsi, cukup saja misalnya gubernur ke kabupaten kota, begitu ya, wali kota, bupati. Dan itu kan simulasinya Bang Keri banyak kita lihat tuh. Banyak kita lihat tuh. Kalau paling contoh ringannya kan terkait dengan ulang tahun Kota Medan saja. Begitu masifnya ulang tahun Kota Medan, itu kan persoalan kerjasama yang baik itu. Kerjasama yang baik itu. Karena ukuran waktu itu juga kalau kemudian informasinya tidak tersampaikan dengan baik, maka kemudian tidak efektif juga Bang Keri, begitu ya. Tapi memang menjadi catatan kalau kita kembali ke awal tadi bahwa memang yang disampaikan Pak Naslindo tadi lebih realistis itu pakai kartu itu. Karena ketika dengan pakai kartu tidak ada lagi kritikan-kritikan terkait dengan jaringan. Maka cukup SPBU-nya saja yang menjaga keandalan jaringan dia. Kan begitu ya. Keandalan jaringan dia, begitu kan? Tapi kalau dengan kita mengandalkan keandalan jaringan konsumen, ini kan banyak opini, banyak alasan, banyak alibi begitu. Tapi kalau dia berbasis kartu atau misalnya barcode-nya saja itu ya. Barcode-nya sebenarnya kan memang di aspek teknis barcode ini kan ada yang barcode berubah-ubah ya. Ada yang barcode tetap. Itu tinggal simulasinya saja bagaimana. Karena itu paling tidak meminimalisir kritikan tadi itu dan alibi dari masyarakat ini. Kalau udah berbasis kartu dia cukup jaringan di SPBU itu saja yang cukup andal gitu ya.
Maka ketika dia scan, kemudian nggak terbaca, maka kemudian akan ketahuan, akan terukur masalahnya. Tapi kalau kemudian mengandalkan keandalan jaringan dari konsumen, maka di situ sulitnya. Konsumen A, saya bisa kok, konsumen B kemudian akan menyampaikan hal-hal yang berbeda. Baik. Saya pikir itu Bang Kiri. Baik. Pak Naslindo, mungkin ini di penghujung acara kita, Pak, ini sebenarnya masukan Bapak kepada Pertamina, kemudian juga harapan Bapak kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya supaya memang bisa memahami terkait dengan aplikasi Pertamina ini. Ya, pertama memang perubahan ini harus disosialisasikan dengan baik. Tadi setuju saya itu, selain waktu yang cukup, ya masifnya intensitasnya. Sampai diyakini bahwa masyarakat kita memang sudah mengetahui. Dan diberikan kesempatan mereka juga untuk bisa mendaftar dengan baik. Dan data ini menjadi big data kan, jadi sisi lain sebenarnya ini banyak sisi positifnya ini, big data bagi pemerintah, bagi Pertamina, dengan program My Pertamina ini. Bagi masyarakat tentu kita berharap, tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk mendukung program-program Pertamina, program-program negara khususnya dalam mengamankan energi. Energi ini berbicara tentang ketahanan kita sebagai satu bangsa, juga energi ini menjadi kemandirian kita, karena beban negara untuk energi ini sangat besar, maka apa yang dibangun oleh negara sekarang memastikan melindungi masyarakat kecil, UMKM, petani, ya ini harus kita amankan. Bagi masyarakat industri, masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, kita dorong untuk mereka bisa konsumsi energi yang lebih bersih ya. Ada Pertamax, ada pilihannya Pertamax, ada juga Dexlight, tetapi lagi-lagi Pertamina juga harus menyiapkan itu tersedia di SPBU kita. Jadi harapannya masyarakat juga bisa adaptif dengan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang. Kalau misalnya perlu informasi, silakan nanti dikontak informasi-informasi yang lebih dekat, bisa ke pemerintah kota, pemerintah daerah, atau mungkin cabang-cabang Pertamina yang ada di sana. Dan kami akan minta kepada Pertamina gunakan semua media untuk bisa mensosialisasikan ini dengan baik. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan sedikit, Bang? Singkat, padat. Bahwa kita harus paham bahwa Pertamina ini selain operator yang dimiliki oleh BUMN atau negara kita, usaha bangsa, bahwa memang harus semangat keseimbangannya ini harus juga dipahami oleh Pertamina, bahwa masyarakat kita, konsumen kita ini adalah yang membeli BBM terhadap Pertamina ini adalah investasi juga. Nggak mungkin misalnya Pertamina sebesar ini kalau kemudian kita tidak menjaga relasi yang bagus, kepentingan yang bagus, komunikasi yang bagus dengan konsumen kita. Maka yang paling penting adalah Pertamina harus memahami itu, bahwa investasi terbesar mereka itu adalah konsumen kita, masyarakat kita yang menggunakan BBM dari Pertamina. Baik. Terima kasih Bang Padian Adi Siregar selaku Ketua LHPK Sumatera Utara, Pak Naslindo Kabiro Perekonomian Sumatera Utara. Terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Utara. Menarik sekali perbincangan kita ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Naslindo dan juga Bang Padian Adi Siregar, ini bisa memberikan pemahaman baru kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya pemirsa TVRI Sumatera Utara. Karena apapun yang disampaikan tadi, tentunya kita bisa pahami sedikit bahwasanya tujuan aplikasi Pertamina seperti yang disampaikan oleh pemerintah tadi dan juga Bang Padian tadi adalah bagaimana kemudian supaya kita sebagai warga negara atau sebagai masyarakat bisa ikut mendukung mengamankan energi yang ada saat ini. Tapi yang pasti tentunya pemerintah membuat kebijakan tentunya untuk balik kepada masyarakat juga. Semoga aplikasi Pertamina nantinya bisa disosialisasikan dengan baik dan diterima oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara. Selamat sore, sampai jumpa.